Silakan. Selamat malam dan selamat datang di Dewan Pundit Indonesia dan tentunya JM Team yang di akhir pekan kemarin terpadel-padel dengan juara 3 padel 2025 dan hari ini kita sudah bersama runner-up kategori dari Men Sport Influencer bersama dengan Panji Suryono, Sabto Haryo yang tampil luar biasa tentunya. Kualitas yang hampir mirip dengan atlet pro sudah disajikan oleh duet Panji dan juga Sabto, lawannya padahal duet juara Olimpiade, yaitu kita lihat bagaimana penampilan menghadapi Pak Wamen, Taufik Hidayat dan juga Tontowi Ahmad yang membuat pertandingan kemarin luar biasa seru. Dan gimana nih Sabto rasanya tampil dengan vibes mungkin Olimpiade Athena yang terjadi kemarin? On the losing side yang pasti ya, nggak mungkin juga. Jadi ketika dibagi grupnya, emang satu grup kita isinya influencer semua tuh. Gua sama Panji, lalu ada Stewart sama Ogi Fantinus, ada juga Tio sama Ivan Kabul. Nah, on the other group emang mantan-mantan atlet semua tuh. Pak Wamen, Taufik Hidayat sama Tontowi Ahmad, lalu ada Pak Wandi sama Agripina, ada juga Daniel Wena sama Andrian Turandang. Andrian Turandang tuh baru pertama kali dia main padel. Tapi kan dia tenis nomor 1 Indonesia. Kalau olahraga raket udah pasti adjustmentnya gampang kan. Dan mereka bersaing di kubu itu, akhirnya yang juara grupnya Taufik Hidayat dengan Tontowi Ahmad gitu. Jadi ketemu juara grup di sini, gua sama Panji Suryono. Ya udah ketahuan lah bakal kayak gimana finalnya. Dan gua kayak ngeliat apa ya? Gue ngeliat kayak orang main wayang golek, wayang apa kulit yang tinggi loncatnya gampang banget itu, bola tinggi di smash gitu ya. Emang susah sih. Tapi dapat 1 poin, kalah 6-1. Kestabat. Udah cukup. Iya, udah cukup. Membuktikan bahwa kita bisa ngelawan. Lo nggak ikuti? Enggak, gua. Lo lagi udah mulai ini. Betul juga kan? Next nanti Nanti ya? Iya. Dan lo Sabto sebagai penggagas event yang luar biasa itu, dengan melihat eksekusinya seperti kemarin, keren. Lo puas deh? Gagas sih enggak ya, maksudnya ngomongin konsepnya seperti apa, kategori-kategori apa yang akan kita pertandingkan. Kan kalau emang yang sering turnamen kan emang cuman kategori antara bronze, silver, gold, pro yang kayak gitu-gitu gitu. Tapi kita mau mencoba something yang berbeda gitu kan. JMTV kan selalu mau mencoba something yang unik gitu ya. Jadi terlepas dari ada women bronze, ada men bronze, ada kategori U16 itu jarang sekali di pertandingan juga. Ada kategori media pun jarang dipertandingkan, kita masukin situ. Ada kategori spouse, suami istri, ada kategori total berat badan 180 kg, umur dan total umur 90, usianya 90 ya, antara dua pasangan itu gitu. Jadi something yang unik, something yang kita baru buka pendaftaran, langsung rame tuh, langsung darinya awalnya cuma targetnya 12 peserta sampai ada yang 32 peserta itu yang di men's bronze, ada yang 20 peserta yang di 90 kilo, 80 ya 180 kilogram itu juga pesertanya 16, yang awalnya 12. Jadi emang antusiasmenya di padel tinggi banget dan ya pasti dengan semua tim ya yang kemarin bisa menyelenggarakan acara dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, everything went smooth, jadwal selesai 9.40, betul-betul selesai 9.40. Jadi semuanya berjalan sesuai apa yang kita targetkan. Luar biasa, keren. Kita tinggal menunggu edisi berikutnya, yang pastinya nggak lama lagi karena begitu sukses di edisi yang kemarin. Dan juga tentunya shout out untuk Nesa yang untuk kali pertama ikut turnamen di padel ini langsung menjadi juara. Jadi selamat untuk Nesa dan juga untuk semua juara yang kemarin tampil begitu impresif. Dan untuk memulai DPI malam ini persembahan istimewa juga untuk Sabto Haryo. Bagaimana ada result yang luar biasa terjadi di La Liga dengan 3 rentetan laga. Real Madrid begitu sulit mendapatkan hasil positif dan Barcelona yang mampu unggul atas Alaves ini membuat mereka ada di peringkat pertama. Tapi tetap saja Hansi Flick dengan masih approach-nya yang mungkin risky dengan pertahanan Barcelona yang masih agak shaky dan betapa dia di end of the match juga kesal karena komitmen para pemain menurut dia tidak seperti yang ditampilkan di musim lalu dan tidak seperti yang seharusnya pemain Barcelona perlihatkan. Tapi tetap peringkat pertama milik Barcelona. Iya, kayaknya dia masih kecewa terutama dengan hasil 0-3 dari tim juara dunia tadi ya. Juara dunia. Yang lawan tim terbaiknya tadi. Dia masih kecewa kayaknya dengan kekalahan 0-3 yang kayaknya begitu mudah mereka kalah dari Chelsea. Komitmen pemain betul kata Adi tampak tidak terlalu terlihat, terutama dalam duel-duel, dalam intensity, dalam menghadapi setiap duel itu
masih jauh banget dibandingkan musim lalu. Kita mengenal timnya Hansi Flick musim lalu kan sangat luar biasa ya. Pressingnya, counter pressnya, progression bola segala macam tuh top notch lah di musim lalu. Tapi di musim ini mereka jauh sampai akhirnya sempat ketinggalan 5 poin ya dari Real Madrid. Tapi untungnya Real Madrid bagi fans Barcelona ya mereka dalam 3 pertandingan La Liga nggak bisa menang ya. 3 kali berturut-turut mereka imbang. Sebelumnya kalah dari Liverpool. Habis itu juga imbang juga menang 4-3 ya lawan Olympiakos. Tapi ya untungnya bagi Barcelona hasil-hasil dari Real Madrid itu membuat mereka akhirnya bisa melewati Madrid di puncak klasemen. Tapi ya seperti kata Xabi Alonso juga di Real Madrid, dia bilang bahwa musim ini masih sangat panjang, masih banyak yang mungkin terjadi. Tim-tim yang dulu Adi selalu bilang the Alaves lah, the Vallecanos lah, the Elche, tim-tim seperti itu yang bisa menjegal tim kayak Barcelona dan juga Real Madrid. Jadi ya tinggal bagaimana sampai akhir musim nanti, yang kita prediksi juga kayaknya bakal ramainya sampai akhir musim nih dari La Liga itu sendiri. Jadi dengan backline yang diisi oleh Gerard Martin, oleh Eric Garcia, nggak sustain sepertinya. Apa yang menjadi approach dari Hansi Flick dengan gaya seperti ini untuk membuat Barcelona bisa meraih kemenangan-kemenangan signifikan tentunya. Apakah ini tetap akan menjadi gaya dari Flick atau dia akan mengadjust sedikit mungkin approach dari Barcelona? Apakah ini menjadi jalan yang ideal kalau misalnya ada mungkin jalan tengah yang bisa diambil oleh Hansi Flick, tidak melulu dengan high pressnya? Iya, Alaves ini 3 game terakhir nggak pernah menang, kalah terus bahkan. Dan gue sangat mengerti kenapa Hansi Flick begitu kecewa ya. Di luar performa, karena ini bukan display yang harus ditunjukkan oleh pemain-pemain berseragam Barcelona. Benar-benar the way they defend itu ada di babak pertama aja tuh sebelum menit 8 udah hampir berbahaya tuh kalau bukan ada save dari Joan Garcia. Benar-benar the way they defend itu benar-benar berantakan. Jadi kalau sampai seorang Hansi Flick aja kesel berarti udah parah banget ini performa gitu. Dan lagi-lagi Barcelona terselamatkan oleh tajamnya di depan mereka, tajamnya pemain di depan mereka yang menunjukkan levelnya luar biasa gitu. Kalau secara permainan, gue ngerti kenapa Hansi Flick kesal gitu karena ya benar secara permainan Barcelona belum di level musim lalu yang begitu bagus gitu, begitu baik gitu. Bahkan seperti Casado aja beberapa kali mispas gitu. Jadi pemain yang emang muda, cuman nggak biasanya nih pemain kayak begitu. Dan semalam Eric Garcia di kanan, bek kanan. Ini pemain yang paling sering ke-expose sama sayap kiri dari Alaves. Gampang banget. Lu bermain high defensive line, nggak ada press di tengah, dan bek kanan lu Eric Garcia. Well, untungnya itu Alaves. Itu pun ngerepotin gitu. Jadi buat gua ini harus segera berubah, tapi gua nggak yakin bisa segera berubah. Tapi ya kalau Koundé yang main mungkin sedikit akan beda. Masalahnya pairing di tengah ini yang kita bahas minggu lalu juga. Pairing di tengah gue pengen Gerard Martin dimainkan dan ya sedikit lebih baik, walaupun yang namanya lu dengan menghadapi Alaves yang performanya juga lawan Girona kalah gitu. Jadi buat gue ini performa yang harus segera ditingkatkan oleh Hansi Flick. Ya oke, bonus ada di puncak klasemen, cuman Madrid walaupun nggak bermain bagus pun bisa kapan aja mengancam. Jadi ya Hansi Flick, ya bukan Hansi Flick doang sih, pemain di sini yang pengen gue titik beratkan pemain sih, bahwa lu nggak boleh cepat puas dengan apa yang lu raih musim lalu. Dan yes, emang lu kalah 3-0 dari Chelsea, yes, lupakan, forget it, lupakan, move on, karena masih panjang juga Champions League. Barcelona jelas menjadi salah satu unggulan, nggak mungkin kita coret Barcelona begitu aja. Dan di Liga pun yes, emang sekarang di puncak klasemen, cuman musim belum selesai, musim panjang banget. Dani Olmo dengan brace-nya, kemudian Lamine Yamal memberikan reaksi terhadap penampilan buruknya ketika mampu dikunci oleh Cucurella. Tapi juga ada evolusi di lini serang dari Barcelona. Bagaimana Lewandowski bisa merubah sedikit penampilannya di sektor tekanan. Ini juga menjadi bukti bahwa di usia yang sudah tidak muda lagi, pemain-pemain seperti Luka Modric di Milan, kemudian Lewandowski saat ini bisa merubah gaya penampilan aksinya di lapangan untuk membuat dia bisa menjadi manfaat bagi tim seperti Barcelona dan juga Milan untuk Modric. Iya, ya contohnya Messi pun seperti itu ya. Maksudnya dia nggak lagi banyak melakukan sprint, tapi memang yang progressionnya seperti apa yang gue butuhkan dengan tenaga yang masih gue punya gitu. Dan selalu bisa optimal dengan bermain seperti itu. Ronaldo pun mengubah juga gaya bermainnya, tidak lagi running from the wings, tapi lebih banyak ngendon lah ya di tengah, dan itu ya lebih impactnya lebih berasa bagi mereka yang udah masuk ke usia segitu. Lewandowski sebetulnya kan
kita pikir sudah sempat habis ya di beberapa musim ke belakang, tapi ngebuktiin bahwa dia masih menjadi poacher kalau kita bicara di depan gitu. Cuman kan Barcelonanya Flick kan membutuhkan pemain yang bisa mobile ya, bisa ngebuka ruang, pemain yang bisa menjadi pemantul, dan dia dengan body balance yang begitu bagus, akhirnya menjadi pemain yang bisa memberikan kontribusi yang berbeda, tidak hanya menjadi poacher. Ketika diharuskan menjadi pemain fox in the box, lalu nge-poach sebuah umpan, dia masih bisa melakukan itu gitu. Cuman kan lo butuh pemain-pemain lain untuk support dari tengah, makanya ada Olmo di situ, ada Yamal di situ, ada siapapun lah, Pedri masuk. Siapa yang bisa execute itu ketika bola itu datang ke Lewandowski dengan body balance ngadap ke ngebelakangin gawang, lalu dia bisa menjadi pemantul. Itu kan posisinya juga penting. Kalau kita ngelihat Harry Kane kan juga seperti itu juga ya. Makin kesini makin lengkap atribusinya, tidak hanya sebagai seorang goal getter, tapi dia juga bisa menciptakan something buat rekan-rekannya. Jadi gue rasa ini yang memang dibutuhkan oleh Barcelona dan juga Lewandowski. Ketika dia dikunci, betul-betul tidak mendapatkan ruang gerak, karena kan dia setengah peluang bisa menjadi gol biasanya. Makanya ketika dia di kawal ketat, justru dia ngebukain ruang buat rekan-rekannya, dan hal yang menurut gua sangat positif sih buat Barcelona. Iya, menjadi akhir pekan yang begitu positif buat Barcelona ketika di midweek mereka tampil mengecewakan di kala berhadapan dengan Chelsea. Dan kalau melihat Real Madrid dengan 3 laga yang tidak positif buat mereka di La Liga, dengan kembali hasil imbang yang mereka rasakan menghadapi Girona, ini menjadi catatan yang kembali memberikan tekanan bagi Xabi Alonso. Fairkah ada pressure untuk Xabi Alonso? Dikatakan mungkin laga menghadapi Athletic Club akan sangat menentukan arah dari nasib Xabi Alonso, padahal masih begitu awal di musim La Liga dan masih bersaing juga di Champions League. Dan bagaimana lagi-lagi Real Madrid TV langsung mengincar wasit De Burgos dengan beberapa keputusan yang dianggap memberatkan mereka, yaitu dengan potential foul sebelum gol dari Girona terhadap Kylian Mbappe, dan juga tidak adanya review VAR ketika potential penalty terhadap Rodrigo, tapi tidak ada pergerakan dari VAR dan tidak juga mengubah keputusan dari De Burgos. Ini talking point yang kembali diangkat oleh Real Madrid TV dan membuat situasinya juga sangat pelik internally bagi Real Madrid. Aldi. Iya, mungkin Real Madrid TV lupa, bahkan game Barcelona aja pernah VAR-nya mati loh. Jadi ini bukan ada sebuah agenda pengen merugikan Madrid, emang RFIF aja mungkin ngaco PSSI-nya Spanyol gitu. Nggak perlu terlalu inilah, Madrid TV nggak perlu terlalu kayak wah ini pasti pengen menggulingkan kita bla bla bla, enggak. Barcelona aja pernah VAR-nya nggak aktif, bukan rusak, yang nggak aktif di match gitu. Dan kalau bahas Girona, Barcelona menang 2-1 lawan Girona, tapi Madrid gagal menang. Dan kalaupun spotlight diarahkan ke Xabi Alonso, gue sih sangat mengerti, karena Xabi Alonso didatangkan ke Madrid untuk memberikan identitas. Itu yang buat gue sekarang so far belum kelihatan gitu. Cuman karena terkaburkan dengan menang, itu membuat seolah-olah ya udah ini tim jadi gitu. Padahal kalau dilihat ini tim bingung tau mau main gimana. Apakah mau main seperti Ancelotti, bermain layback di belakang lalu serangan sekali 2 kali lalu serangan balik, dan which is sangat efektif, atau emang pengen seperti Leverkusen, ya udah lu ngepres dari tengah ke depan, memaksa lawan untuk melakukan kesalahan, atau main bola position based football. Ya itu yang gua dan juga mungkin Mas Aryo, Adi juga pengamat di media-media di Spanyol merasakan bahwa ini Madrid mau dibawa seperti apa gaya mainnya gitu. Dan kalau 3 game kalah atau 3 gagal menang di 3 game beruntun, ini kita bakal tahu, Mas Aryo tahu, Adi tahu, ini media Spanyol bakal seperti apa nyerang Madrid dan juga Xabi Alonso gitu. Jadi buat gua ini bukan lagi soal wasit, ini bukan lagi soal di atas lapangan, cuman identitas yang diberikan oleh Xabi Alonso untuk pemainnya, itu yang buat gue so far belum kelihatan. Kritik yang fair, Sabto, dan juga tekanan yang fair melihat keadaan Xabi Alonso dengan reputasi dia yang masuk sebagai former player dan juga punya prestasi luar biasa dengan Bayer Leverkusen. Apakah ada power struggle ini di Real Madrid antara para pemain yang mungkin egonya juga luar biasa dengan sang pelatih yang coba mungkin merefresh keadaan di locker room juga untuk Real Madrid? Iya, gue sangat nggak setuju ya. Tapi kan lo harus memahami kultur di Spanyol kan memang seperti itu. Apalagi dengan Barcelona dan juga Real Madrid. Real Madrid tentunya ketika yang dibicarakan, mereka nggak peduli mau identity bermainnya seperti apa. Yang penting tim lo menang. Yang penting tim lo mendapatkan trofi. Itulah kenapa Madrid bisa menjadi tim seperti sekarang, ya karena itu. Karena mereka memang diharuskan untuk mendapatkan trofi. Ketika lo nggak dapat itu, lo nggak bisa mendeliver trofi, ya berarti
lo memang nggak layak untuk menjadi pelatih Real Madrid itu. Xabi Alonso dari sisi bermain sebetulnya yang kurang mungkin intensity daya juang pemain di lini tengah dan juga di final third. Mungkin itu yang ketika lo harus berduel, ketika lo harus menangi duel-duel krusial, first ball, second ball, itu yang masih dirasakan kurang oleh Xabi Alonso. Tapi kalau bicara power struggle, ya seperti yang kita bicarakan di hari Jumat ya, Madrid tuh ya kalau kita bicara pemain-pemain yang di dalam selalu kan ada kubu-kubuan ya. Dari era siapapun selalu ada kubu, the Spaniard, the pemain asingnya, sekarang Brazilians ketika Vini berapa kali dirotasi, Rodrigo nggak dapat tempat bermain, itu kan otomatis akhirnya membuat mereka semakin tebal rasa kesalnya mungkin dengan Xabi Alonso gitu. Tapi pemain-pemain yang lain yang akhirnya mendapatkan kesempatan justru senang dengan kehadiran Xabi, termasuk ya ada Brahim Diaz di situ, Arda Güler yang mendapatkan kesempatan terus untuk bermain di situ, Kamavinga yang kembali dipercaya untuk tampil di posisi tengah. Pemain-pemain yang tadinya mungkin nggak mendapatkan menit tampil cukup, tapi mereka justru di bawah Xabi mendapatkan kesempatan itu. Dan gue nggak setuju kalau dibilang ini momen yang akan bikin sulit Xabi Alonso. Ya ketika lawan Athletic Bilbao memang tim yang sering menyulitkan Real Madrid gitu. Tahun Barcelona juga besok ketemunya Atletico Madrid juga kan di midweek juga sama-sama tim yang bisa dikatakan punya kemampuan untuk menjegal salah satu dari mereka gitu. Jadi ya semakin lu kencengin atensi itu kepada Xabi Alonso, dan Xabi sendiri sudah state bahwa gue ini bukan rookie ya, gue bukan newbie ya di sini. Gue bilang gue pernah menjadi pelatih di Spanyol walaupun di Sociedad juniornya gitu ya, di reserve-nya. Lalu dia pernah juga menjadi bagian dari Madrid yang menangi La Decima, dan juga pernah lama dilatih pelatih-pelatih hebat juga di Real Madrid. Jadi dia punya posisi bargaining power yang tinggi juga gitu untuk memenangi ruang ganti. Ya, spatnya memang secara publik ya sudah terlihat bagaimana ada beberapa reaksi, terutama ketika di Clasico dengan Vinicius Junior ada mungkin ketidaksepahaman di sana, dan ini menjadi satu keadaan yang harus bisa dengan cepat diantisipasi dan diatasi oleh Xabi Alonso, karena Real Madrid tentunya ingin kembali ke track kemenangan dan bisa lagi mengambil alih pimpinan klasemen dari Barcelona, dan tentunya persaingan di La Liga akan semakin panas. Dan kita akan melihat dulu nih saweran dari yang sudah memberikan kita saweran Budi. Budi juga bertanya, apakah kualitas La Liga menurun? Barca kalah lawan Chelsea, Madrid kalah lawan Liverpool, dan Atletico Madrid dibantai oleh Arsenal. Kalau bicara turun, kalau kita mundur gimana pembukuan mereka ya, di setiap klub itu coba dibenahi oleh Javier Tebas. Dia nggak mau ada klub-klub yang declare bankruptcy lagi lah. Jadi mereka betul-betul mencoba untuk menyehatkan klub-klub ini. Dan ini secara merata cukup mempengaruhi mereka gitu. Kas dari klub-klub semakin sehat, artinya mereka nggak berutang. Tapi konsekuensinya adalah mereka tidak bisa beli pemain. Pemain-pemain terbaik ya larinya jadinya ke Liga Inggris. Yang pasti kayak gitu lah ya. Maksudnya Italia pun nggak punya daya beli yang cukup kuat juga, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan pemain terbaik, kecuali yang memang mau datang secara free seperti ya Trent, seperti Mbappe, mereka bisa mendapatkan itu. Tapi kalau harus berjuang untuk mendapatkan pemain dengan duit, dengan policy yang coba dilakukan oleh Javier Tebas, akhirnya memang memperlihatkan itu ketika lu melawan tim-tim yang financially kuat banget, ya lo akhirnya Atletico kalah sama tadi di contohnya Arsenal, lalu Barcelona kalah dari Chelsea, Madrid juga kalah dari Liverpool. Ya itu menjadi imbas dari upaya menyehatkan klub ya yang dilakukan oleh Javier Tebas. Ya, berikutnya Rio, aneh padahal Barca musim ini lagi nggak bagus tapi masih bisa di peringkat 1 di. Ya menang. Di saat menghadapi lawan yang sama, Madrid gagal menang gitu. Jadi buat gue Madrid pernah main jelek dan menang, Barca juga pernah main jelek dan menang gitu. Itu yang membuat mereka Barcelona di puncak klasemen. Oke, Rehan, Mas Haryo dan Bang Aldi besok lawan Atletico Madrid. Seru nih, preview tipis dong sebelum dibahas di DPI hari Rabu. Ya, yang penting backnya sih kalau gue Barcelona sih. Yang penting backnya. Kalau Eric Garcia kayaknya Eric Garcia dipindahin ke tengah. Sih. Kayaknya atau gelandang bertahan. Dia kayaknya kalau gue baca di situs-situs di Barcelona, kayaknya bakal kecenderungannya yang dipilih tetap Eric Garcia karena dia lebih tenang. Gerard Martin kemarin tampil bagus, tapi kayaknya pilihannya akan lari ke Eric Garcia, sementara Koundé tetap ada di sisi kanan. Ya, Angga berikutnya, Mas Aldi, apa masalah nih antara Vini dengan Xabi yang menyebabkan Madrid gagal menang di 3 laga berturut-turut? Enggak,
performa di atas lapangan, karena kayak yang main jelek kan gak cuman Vini gitu. Arda Güler pun main jelek. Babak kedua diganti kan, early babak kedua. Artinya memang Xabi Alonso tidak puas dengan apa yang ditunjukkan sama pemainnya gitu. Di tengah juga, di sayap kanan juga ya Rodrigo juga ya banyak yang drop lah. Ya. Dan kalau gue melihat apakah ada urusannya, gue rasa apa yang dikatakan oleh Vini di ruang di Valdebebas, di ruang di tempat latihannya Madrid, udah selesai ya, dia maaf dan lain-lain. Info atau gosip dia pengen cabut dan lain-lain, gue belum terlalu terima validnya. Oke, Diki. La Liga sama Serie A masih abu-abu siapa yang bakal jadi juara. IPL sepertinya murni milik Arsenal. Ya nggak sih, Kak Aldi? Kan udah bilang, gue gak mau bahas juara-juaraan. Doanya aja.